dalam pembelajaran lebih baik kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini semuanya masuk atau ada yang izin? Masuk. Berarti sudah pada semangat semua ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Di sini kalian sudah lihat apa aja yang ada di gambar ini? Oke, betul. Paku yang berkarat. Es batunya di sini ada yang membeku sama ada juga yang mencair. Benar sekali. Nah, terus kaitannya apa sih Bu sama pembelajaran hari ini? Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran yaitu zat dan perubahannya. Nah, di sini Ibu harap kalian mampu menjelaskan sifat-sifat zat yang berwujud pada cair dan gas melalui kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya Ibu juga mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi perubahan fisik suatu zat melalui kegiatan pengamatan. Dan juga Ibu berharap kalian mampu mengidentifikasi perubahan kimia suatu zat melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Nggak cuma pengamatan secara kimia, di sini juga kalian akan melakukan pengamatan juga perubahan secara fisika. Oke, sebelum melakukan pembelajaran kita mulai dulu untuk mengisi pretest ya. Ini kalian bisa isi dulu pretest yang ada di dalam QR ini. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Sudah selesai? Oke. Kita langsung mulai aja ya ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak zat itu artinya apa? Belum Ibu. Belum. Oke, dijelasin dulu ya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat menyusul berada dan memiliki sifat tertentu seperti bentuk, warna, wujud, dan reaksi terhadap panas dan zat lain. Kemudian benda adalah objek yang tersusun dari suatu atau lebih jenis zat yang bisa diamati dan disentuh. Ibu akan menampilkan video. Di sini perubahan apa saja sih perubahan wujud dari benda? Es batu yang ada di kelas, kemudian bukan jadi air. Apa hal yang dilihat, uang yang mengukur dari kelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Kemudian kita harus tahu wujud benda secara utuh ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan warna yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih lain lagi. Benda cair punya beberapa bentuk warnanya, tapi formulanya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas bentuk dan warnanya bisa berubah, mengisi seluruh ruangan di tempatnya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena mengalami suhu panas. Sudah kita lihatlah, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau lilin dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau teh meleleh atau mencair, nah perubahan itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batu saat dingin. Coba cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena mengalami suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap pada siang hari. Air laut yang berterbangan siang hari akan menguap dan membentuk awan. Mereka yang menguap adalah lembut. Lembut adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena mengalami suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik kecil yang gas bertumpul. Contohnya, embun pagi hari yang menempel di daun-daun, kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu mendapat pembantu silang kekayaan? Kamu bantu selama kelamaan akan kecil dan akhirnya habis. Kamu bantu itu bisa berubah dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya fluid. Ini namanya ekstrim. Jadi ekstrim ini tidak cair, tapi langsung jadi gas. Asal ini membantu udara. Kristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari fluid, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Dari satu kristal, zat akan mengeluarkan energi tolak. Contohnya ketika gas di dalam menjadi gas alkohol sudah dingin, kristal bisa juga posisi, yaitu proses membuat air langsung membeku tanpa ada proses mencair terlebih dahulu. Contohnya bentuknya menges dalam lemari lembut atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal merah. Gas merah ini keluar dari kawah, lama-lama akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kolom gunung. Lembut knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Larut adalah proses mencampurnya suatu zat dengan zat lain hingga membentuk campuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan
yang disebut larut dan zat yang bercampur disebut zat berlarut. Beberapa zat tidak larut dalam air, sementara yang lain tidak berlarut. Contoh larut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Terima kasih. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, apa aja sih perubahan wujud benda yang kalian sudah lihat? Coba sebutkan. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Sebelumnya Ibu minta kepada kalian untuk membagi kelompok, 2 kelompok aja. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baik, Ibu. Ibu bagikan ya. Ibu. Oke, di sini Ibu akan menampilkan video permasalahan yang akan kalian jawab di lembar LKPD yang sudah Ibu beri. Baik, Bu. Suatu sore hari yang sedang hujan, Ibu Caca berada di dapur sedang merebus air untuk membuat teh hangat. Suatu sore hari yang sedang hujan, Ibu Caca berada di dapur sedang merebus air untuk membuat teh hangat. Airnya lama juga ya mendidihnya. Sekalian racik teh sama gulanya dulu kali ya. Terus buat 2 buat Caca yang lagi belajar nih. Nah, udah mendidih airnya. Kita tuang ke teh sama gulanya dulu. Terus kita aduk sampai larut. Nah, udah jadi deh. Saatnya antar ke kamar Caca. Nah, ini diminum dulu tehnya biar hangat badannya, lagi hujan begini. Iya, Bu. Itu kalau apinya udah mau mati bisa ditambahin kayunya ya, Nak, biar apinya lebih besar. Jadi kamu lebih hangat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, kamu lanjutin belajarnya aja. Yaudah, Ibu balik ke dapur dulu ya, mau masak buat makan malam kita. Oke, dari video tadi, kegiatan apa aja sih yang berhubungan dengan perubahan wujud pada benda? Di situ ada perubahan wujud secara kimia dan fisika. Kalian bisa mengamati dan tulis pada lembar LKPD. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ada yang mau presentasikan duluan? Iya. Kelompok Diandra duluan. Semuanya tuh perwakilan aja. Jadi dari video tadi perubahan kimia apa yang terlihat pada video tersebut. Nah, tadi itu ada pembakaran kayu di tungku, di mana di situ itu kayunya bereaksi dengan gas oksigen dan menghasilkan zat-zat seperti abu, karbon dioksida, uap air, panas, dan cahaya. Di mana ini adalah termasuk dalam reaksi pembakaran. Oke, berikan Oke, selanjutnya kelompok Ulfa. Berdasarkan video yang telah disajikan, yaitu terdapat perubahan fisika yang terlihat pada video tersebut, yaitu terdapat perubahan fisika yaitu pertama dari kegiatan merebus air, di mana perubahan wujud yang terjadi yaitu dari air yang cair menjadi uap air, yaitu yang
tapi zat gula dan zat airnya tidak berubah menjadi zat baru secara kimia. Oke, Oke, semuanya jawaban sudah baik dan sudah tepat ya. Di video tadi ada perubahan secara kimia dan fisika, di mana perubahan secara kimia itu dapat kita lihat contohnya seperti kayu yang terbakar, yang dimana dia ini tidak bisa lagi kembali pada wujud semula karena akibat pembakaran itu kayu sudah berubah menjadi arang ataupun abu. Sedangkan pada perubahan secara fisika yang kita dapat lihat seperti tadi ibu yang sedang masak air dan juga sedang membuat teh hangat untuk anaknya. Oke, ibu di sini ada lagi tambahan pemaparan terkait perubahan secara fisika dan kimia. Sifat fisika itu dapat diamati tanpa mengubah zat tersebut menjadi zat baru, seperti warna dan bau, wujud zat, padat, cair dan gas, dan kerapatan serta kelarutan. Sedangkan sifat kimia itu berkaitan dengan kemampuan zat untuk berubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Seperti yang kita lihat video sebelumnya, perubahan fisika itu seperti es yang mencair menjadi air, lalu air yang menguap menjadi uap, lalu kertas yang dilipat atau disobek. Sedangkan perubahan secara kimia itu seperti kayu yang dibakar yang akan menjadi arang ataupun abu, besi yang berkarat seperti gambar yang pertama ibu tampilkan, serta makanan yang basi. Di sini ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan kita hari ini apa? Oke, Irna, belajar. Jadi dari pembelajaran tadi, wujud zat itu dibedakan menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Lalu perubahan wujud zat itu dibedakan menjadi 6, ada yang cair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Lalu perubahan fisikanya hanya mengubah bentuk atau zat tanpa menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Oke, benar sekali. Kasih tempat dulu. Jadi memahami kedua perubahan ini itu penting ya, agar kita itu dapat mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengendalikan berbagai proses di sekitar kita. Oke, setelah pembelajaran yang sudah ibu paparkan tadi, silakan kalian mengerjakan evaluasi sekarang ya. Baik ibu. Ibu kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa. Sudah selesai? Sudah. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, ibu lihat kalian cukup aktif. Tapi menurut kalian, perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada materi yang cukup susah? Tidak. Oke. Mungkin ini sudah di penghujung materi ibu. Ketua kelasnya bisa pimpin doa langsung. Baik, sebelum mau mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin ini saja cukup pembelajaran ibu di hari ini. Kedepannya pertemuan mendatang kita akan mempelajari pemisahan campuran. Dan mungkin ini saja pemaparan dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.